kita akan buka pada seperti ini Bapak Ibu, kita punya data yang cukup menarik Bapak Ibu ya. Jadi ini survei banyak dipakai Bapak Ibu ya di seminar motivasi, seminar keuangan kayak gitu ya. Secara umum angka-angka ini itu banyak dipakai Bapak Ibu ya, terutama ini kan survei dari lembaga internasional ya. Nah, survei ini terhadap 100 orang pada saat usia 25 tahun, setelah usia 65 ya 40 tahun ya, dalam jangka waktu 40 tahun atau periode 40 tahun, ternyata orang-orang ini berakhir dengan situasi yang berbeda ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di piramida ini itu paling tidak ada 6 ya, 6 situasi kondisi secara finansial yang berbeda Bapak Ibu ya. Jadi hampir setengahnya nih Bapak Ibu ya, 49 itu kan hampir setengahnya ya, kurang satu aja. 49 dari 100 orang itu setelah usia 65 didapati hidup di panti jompo mengandalkan anak dan sumbangan. Ya, terus kemudian 29-nya itu situasi pindah dunia, kemudian 12-nya usaha sudah bangkrut ya, usaha namun sudah bangkrut. Yang kelima masih bekerja keras, yang 4 keuangan mandiri, yang 1 ini kaya ya. Jadi kalau kita lihat memang piramid yang paling atas, 2 yang paling atas ya, kaya dan keuangan mandiri, ini kalau kita jumlah itu 5% ya. 5% keuangan mandiri secara finansial, sisanya masih harus bekerja atau bergantung sama orang lain. Nah, di sini karena ini satu data Bapak Ibu ya, jadi kalau satu data artinya sebenarnya kita bisa pelajari, artinya ada satu pola. Ya, ada satu pola dan pola ini kita bisa pelajari ya, namanya soalnya ilmu gitu ya. Nah, di sini kita dapati Bapak Ibu, kita punya satu artikel yang bagus banget ya, judulnya prioritas. Jadi memang pembedanya antara orang-orang di yang atas sama yang di bawah ini itu cukup sederhana Bapak Ibu, cuma satu kata yaitu prioritas. Nah, jadi secara singkat Bapak Ibu, prioritas ini maksudnya gimana? Karena banyak orang Bapak Ibu itu punya prioritas keinginan atau prioritas goal, namun tidak cocok atau tidak align dengan prioritas alokasi waktu, tenaga dan pikiran yang dikerjakan saat ini ya. Jadi tidak align antara prioritas goal dengan prioritas yang dikerjakan ya, yang saat ini itu yang biasanya membuat orang tidak mencapai kehidupan yang dia inginkan ya. Karena banyak orang menginginkan kehidupan yang lebih baik, ada progres bagus, tapi tidak setiap orang mau merencanakan dan menjalankan rencana itu, Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan singkat aja. Nah, ini kalau kebanyakan orang memang punya prioritas, itu goal atau dream-nya, itu biasanya nggak jauh-jauh dari yang di depan Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita mau gampangin Bapak Ibu, ini kalau Bapak Ibu misalnya jalan di satu padang gurun gitu ya, terus ketemu lampu Aladin, Bapak Ibu gosok-gosok lampu Aladinnya dan tiba-tiba jinnya keluar gitu ya. Ini kayak cerita Aladin. Nah, ketika jinnya keluar, jinnya bilang ya, saya bisa mengabulkan 3 permintaan ya. Nah, di situ kira-kira Bapak Ibu mau minta apa ya? Ya kurang lebih sama seperti ini juga Bapak Ibu ya, atau kondisi yang sama kalau misalnya Bapak Ibu selalu berdoa gitu ya di setiap jam ibadahnya, mungkin Bapak Ibu punya hajat yang Bapak Ibu selalu ucapkan doa-doa tersebut, pengen ini, mau umroh, mau haji segala macam gitu ya, mau lunas utang segala macam. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kondisi ketika Bapak Ibu ngomong sama jin tadi minta 3 permintaan itu sebenarnya ya kurang lebih kebanyakan dari kita sudah jalankan ya. Biasanya tuh di jam-jam doanya Bapak Ibu ya, di jam-jam doanya kita semua. Nah, kembali lagi di sini Bapak Ibu, jadi ketika Bapak Ibu berdoa meminta hajatnya terwujud seperti itu ya. Nah, biasanya Bapak Ibu berdoanya minta langsung jegrek gitu ya, diwujudkan atau biasanya Bapak Ibu berdoa untuk minta wasilahnya ya. Minta cara-caranya seperti gimana ya, biar orang akan minta caranya ya. Dan siapa tahu Bapak Ibu mulai dari sharing pada malam hari ini semoga bisa jadi bahan buat Bapak Ibu perenungan atau mungkin masukan ya. Ya siapa tahu kita bisa saling cocok dan saling kerjasama ya. Nah tapi kurang lebih ini Bapak Ibu ya, orang kebanyakan ada atau ada goal ya, pengen punya usaha sendiri, sedekah, punya rumah, punya kendaraan, waktu keluarga, pendidikan anak, lunas utang, bahagiakan orang tua, perjalanan spiritual, bangun rumah ibadah. Nah, ini rata-rata butuh sarana Bapak Ibu ya yang namanya uang ya.